Maka pertanyaannya, apakah Abi sudah pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi pernah mengajarkan santri-santri, murid-murid Abi tentang bagaimana cara membunuh non-muslim? Apakah pernah Abi mengajarkan kita bertiga bagaimana cara membunuh non-muslim? Demi Allah, kami sebagai anak, demi Allah, tidak pernah sekalipun Abi mengajarkan hal tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minal dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak basa-basinya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai perbandingan agama dan akidah. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mendengarkan langsung pesan panas dari anaknya Pendeta Saifuddin. Dan ini ditujukan kepada Pendeta Saifuddin untuk menyudahi pertikaian atau ya fitnah-fitnah, dusta-dusta yang dilontarkan oleh Pendeta Saifuddin terhadap agama Islam. Karena pada saat ini kedudukan Pendeta Saifuddin Ibrahim merupakan buronan Polri, sahabat, karena kasus penistaan agama yang dia membuat pernyataan-pernyataan yang dusta terhadap Islam. Dia membuat fitnah-fitnah terhadap agama Islam yang itu tidak bisa dibuktikan secara data dan secara akademis. Dia hanya membuat pernyataan yang sangat-sangat negatif dan itu tidak berdasar, alias fitnah. Baik sahabat, tidak perlu melama-lama, langsung saja kita dengarkan pesan panas dari anaknya Pendeta Saifuddin Ibrahim, yaitu Ustadz Saddam Hussein, yang ini ditujukan kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sedang berada di Amerika Serikat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Pendeta Saifuddin Ibrahim dahulu adalah seorang mantan ustadz. Beliau mengajar di sebuah pesantren Al Zaitun. Pun kami bertiga, saya bertiga saudara, ada kakak dan adik, termasuk saya pun pernah menimba ilmu di pesantren tersebut. Lantas berkaitan dengan tuduhan-tuduhan Abi, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mengatakan hal tersebut, maka kami perlu kemudian bertanya kepada Abi. Kita meyakini bahwasanya setiap muslim yang lahir memiliki kewajiban untuk kemudian memeluk Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Artinya pun setiap inci daripada kehidupan harus berdasarkan syariat Islam. Apalagi seorang ustadz. Seorang ustadz tentu harus menjadi panutan, makanya harus melakukan setiap segala syariat. Nah, pada hari ini kemudian Abi sudah menjadi seorang pendeta, kemudian mengucapkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan kebencian, terorisme, dan yang lain seperti Abi sebutkan. Maka sesungguhnya pertanyaannya jadi sederhana sekali. Ketika seorang muslim, apalagi ustadz, tentu harus menjalankan setiap syariat. Termasuk kalau misalnya Abi bilang bahwasanya syariat di dalam Islam adalah membunuh orang itu boleh karena perbedaan keyakinan. Maka pertanyaannya, ketika Abi masih jadi ustadz, apakah Abi pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi kemudian pernah mengajarkan santri-santri Abi di Zaitun sana tentang cara-cara membunuh orang yang berbeda keyakinan?
Atau bahkan Abi pernahkah dahulu waktu masih jadi ustadz mengajarkan kami bertiga cara membunuh non-muslim saat itu? Tentu Abi ustadz, harusnya kalau misalnya memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran, maka harusnya Abi mengajarkan hal itu. Maka pertanyaannya, apakah Abi sudah pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi pernah mengajarkan santri-santri, murid-murid Abi tentang bagaimana cara membunuh non-muslim? Apakah pernah Abi mengajarkan kita bertiga bagaimana cara membunuh non-muslim? Demi Allah, kami sebagai anak, demi Allah, tidak pernah sekalipun Abi mengajarkan hal tersebut. Atau bahkan mungkin Abi ketika pertanyaan tersebut Abi jawab, iya, pernah. Maka Abi harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau misalnya Abi memang menjawabnya tidak pernah membunuh, tidak pernah mengajarkan bagaimana cara membunuh non-muslim gara-gara perbedaan keyakinan, maka sesungguhnya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Logikanya sederhana, karena Abi dulu muslim. Bahkan tuduhan Abi, ya, yang paling sering mungkin di surat Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dibaca hanya sepenggalan ayat saja kepada orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Membaca Quran surat Muhammad ayat 4. Ayat-ayat yang perlu dibaca secara keseluruhan biar tidak mispersepsi. Maka kalau misalnya dibacakan secara keseluruhan, itu bahwasanya diperdengarkan, maka sesungguhnya tidak ada persepsi yang salah di dalam ayat tersebut. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 disebutkan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya, tadi ayat ya, Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Logika yang sangat sederhana. Artinya umat muslim tidak boleh sekalipun memerangi suatu kaum kecuali diperangi. Mudah sekali untuk dicerna. Kenapa kemudian Abi tidak membacakan? Dan bahkan di lanjutan ayat tersebut diterjemahkan bahwasanya bertuliskan, dan janganlah kamu melampaui batas. Perang yang kemudian diselenggarakan umat Islam terdahulu adalah perang-perang yang tidak kemudian melewati batas. Tidak boleh menghancurkan gedung-gedung. Tidak boleh kemudian membunuh seorang ibu yang melahirkan, menyusui, yang memiliki anak-anak tidak boleh dibunuh. Karena memang tidak ada urusannya. Nah, pada hari ini kemudian Abi membenturkan penggalan-penggalan ayat tanpa pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tidak memahami ayat Al-Quran. Maka kami mengajak kepada Abi untuk menyudahi. Apabila kemudian Abi masuk Kristen, berpindah agama, kami memang sedih. Tetapi secara hukum ini adalah hak Abi, maka silahkan pilih. Tetapi ada hal yang kemudian bukan menjadi hak Abi lagi, tatkala Abi mencampuri urusan dan kemudian menyakiti, bahkan mengiris hati umat muslim di Indonesia secara khusus. Oleh karena itu, kami menyampaikan sebagai anak untuk Abi segera menghentikan segala upaya untuk kemudian menghancurkan keutuhan dan ketentraman yang ada di Indonesia. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pesan panas dari Ustadz Saddam Hussein selaku anaknya Pendeta Saifuddin Ibrahim kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim yang berada di Amerika Serikat. Baik sahabat, ini sangat menarik untuk kita kaji sahabat. By the way, ini saya ambil cuplikan video ini dari channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Jadi kepada para sahabat yang ingin menonton secara lengkap atau utuh, ya silakan berkunjung ke channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Baik sahabat, yang sangat menarik berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh anaknya Pendeta Saifuddin Ibrahim, yaitu Ustadz Saddam Hussein,
Beliau yang mempertanyakan sahabat, kalau memang ayat suci Al-Quran ini mengajarkan pembunuhan kepada umatnya, kepada pengikutnya, tentunya anak pendeta Saifuddin Ibrahim sudah pernah diajarkan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim pada masa beliau masih menjadi ustadz di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tapi malah sebaliknya, bahkan Ustadz Saddam Hussein selaku anak pendeta Saifuddin Ibrahim berani bersumpah pendeta Saifuddin Ibrahim pada saat beliau masih muslim tidak pernah mengajarkan cara membunuh, dan beliau sendiri ya tidak pernah membunuh kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Dan pada dasarnya itu semua tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada pembunuhan dalam syariat agama Islam walaupun kita bertetangga dengan non-muslim di luar daripada konteks perang. Kalau misalkan dalam peperangan, ya nggak mungkin dong kita tidak membunuh terhadap musuh-musuh yang memang pada dasarnya ya kita di sana berperang. Ini sangat berbeda konteksnya antara hidup bernegara dengan non-muslim dengan berperang kepada non-muslim. Ini sangat berbeda antara perang dengan hidup bernegara, beda keyakinan. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, berkaitan dengan konten ini dapat kita simpulkan dan kita dapat mengambil pelajaran. Mungkin cobaan kita ya tidak seberapa sahabat dibandingkan dengan cobaan anak-anaknya pendeta Saifuddin Ibrahim yang mereka masih teguh beriman kepada Allah, sedangkan ayah kandung mereka sendiri kafir atau keluar dari agama Islam, yaitu musyrik sahabat. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba